Waduh, IKN mangkrak tuh, dananya diblokir. Ini semua gara-gara Jokowi. Geng, ini namanya automatic adjustment. Lu kenalnya cuma kata blokir tuh hal-hal yang diblok dan gak ada apa-apa. Tenang dulu ya. Ini dalam keuangan tuh biasa. Menteri Keuangan udah ngejelasin kok. Automatic adjustment itu dilakukan ketika merespon suatu hal. Itu kayak dana tidak terduga lah, disisihkanlah 5% misalnya. Untuk merespon hal-hal yang lebih prioritas. Dalam hal ini kan makan bergizi gratis tuh yang menjadi concern Bapak Prabowo. Ini hal biasa aja. Lu dengar kata blokir, baca kagak apa kagak, tiba-tiba terhasut sama orang-orang yang katanya sih kelihatannya ya dia tampil di sana tampil di sini kelihatannya pinter, padahal yang nggak ngasih pencerahan juga. Blokir lu kasih tahu, blokir itu ditahan sementara, automatic adjustment, penyesuaian otomatis. Ini strategi keuangan aja, hal biasa geng, bukan berarti IKN itu uangnya di stop, anggaran tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Kemarin Menteri PU mengatakan bahwa anggaran dana IKN diblokir. Nah, sontak saja di dunia maya netizen pada heboh dan mengatakan bahwa IKN ini akan mangkrak karena anggarannya diblokir. Nah, sahabat-sahabat, tentu saja kita harus tahu bahwa artian blokir belum tentu anggarannya tidak ada. Dalam hal ini blokir itu hanya ditahan sementara dan akan dibuka suatu saat nanti anggaran IKN. Nah, itu jelas sekali apa yang dikatakan bahwa Basuki selaku ketua otorita mengatakan bahwa IKN ini tidak akan mangkrak dan sebagainya, dan akan dilanjutkan sesuai dengan cita-cita Presiden kita Prabowo maupun Jokowi maupun pada umumnya adalah masyarakat Indonesia, karena IKN adalah kota masa depan Indonesia. Nah, sedangkan Simon John menyentil apa yang dikatakan oleh Menteri PU, bahwa Simon John ini mengatakan Menteri PU sepertinya akan di reshuffle. Nah, tak perlu lama-lama sahabat-sahabat, bagaimana sentilan dari Simon John ini untuk Menteri PU, kita lihat dan dengarkan sama-sama videonya berikut ini. Saya anggaran kayak IKN kayak belum ada. Tadi saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih, anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri, progresnya. Ini banyak banget kritik kepada IKN. Siap. Dan nggak percaya nggak bakal kejadian, ini bakal jadi program mangkrak seperti Hambalang. Apa respons dari kepala WIKN ini? Kalau dengan perintah Bapak Presiden pada ratas itu, insya Allah tidak akan terjadi mangkrak seperti Hambalang. Okay? Insya Allah tidak, karena memang beliau tegas memerintahkan, apalagi sudah menyiapkan anggaran besar seperti itu, masa mau mangkrak, ya kan? Nah, itu menjadi tanggung jawab saya untuk mewujudkan cita-cita. Mudah-mudahan kalimat saya nggak salah, cita-cita kita semua untuk mempunyai ibu kota yang baru di IKN. Insya Allah. Teman-teman beneran nggak ngerti atau kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong, yang membangunnya adalah swasta gitu. Nih, buzzer-buzzer kemarin udah pada seneng bener mendengar info terkait berita ini. Nah, ini dia infonya. Anggaran IKN 2025 diblokir, proyek warisan Jokowi terancam mangkrak.
Tapi dia lupa cari info dulu dan baca terus terkait update terbaru dari pemerintah. Dan ini dia terkait masalah IKN. Nah, terkait dengan IKN ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini. Nah, udah jelas ya bahwa anggaran untuk IKN itu ada. Makanya kalau mau menghujat ya, mau ngatain Jokowi ini dan itu, tunggu dulu info terbarunya. Kalau semisalkan dari red 1 bulan itu gak ada info lagi, tetap saja begitu. Dan juga Presiden mengatakan melalui kabinetnya bahwa IKN akan diberhentikan, baru Anda cuap-cuap ya. Itu ada, anggarannya ada, gimana dong? Malah kemarin udah kadung seneng ya ngatain Jokowi ini dan itu. Lihat tuh warisan Jokowi menjadi mangkrak, proyek ambisius Jokowi. Kasihan bener, gagal maningson. Ada satu kontroversi yang menurut saya perlu didudukkan secara baik, dan saya ingin memberikan tafsir. Sekali lagi, ini sebuah tafsir bahwa Dodi Hanggodo itu harus kita katakan menciderai semangat yang dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu semangat tim, semangat yang ingin menunjang kinerja-kinerja para menteri untuk meningkatkan kemampuan negara dalam rangka negara hadir, negara tidak absen. Dan itulah yang selalu diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto, agar kerja-kerja para menteri itu memang pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Bayangkan teman-teman, ketika ia sebagai menteri yang bertanggung jawab untuk proyek-proyek strategis nasional, salah satunya adalah pembangunan ibu kota Nusantara, sungguh di luar dugaan ketika mungkin ia bermaksud untuk bercanda, melontarkan gagasan candaan di hadapan awak media terkait dengan isu di seputar apakah memang pembangunan ibu kota Nusantara itu akan mangkrak atau akan memang dilakukan evaluasi yang sangat signifikan oleh Prabowo Subianto. Maka kata-kata Dodi Hanggodo di luar dugaan. Ia mengatakan bahwa dana pembangunan IKN itu diblokir. Kata diblokir ini tentu menimbulkan sakwa sangka dari publik luas. Salah satu makna yang disampaikan oleh para netizen dan kemudian oleh rakyat luas itu adalah bahwa tidak ada lagi proses pembangunan itu karena tidak ada dana. Dan lebih kacau lagi ketika kemudian publik luas menafsir bahwa memang Presiden Prabowo tidak ingin dan tidak berniat melanjutkan pembangunan IKN. Dan karena itu rumor ini berkembang luas dan sangat membuat Presiden Prabowo harus berpikir serius karena berbagai macam tuduhan itu diarahkan kepada dirinya bahwa dia dianggap sebagai orang yang akan membatalkan pembangunan IKN. Sungguh sesuatu yang datang dari seorang menteri yang justru kontraproduktif dengan arah kebijakan Prabowo Subianto sebagai presiden. Dalam konteks yang lain, ia dalam hal ini Dodi Hanggodo juga mengatakan sesuatu yang sangat mempermalukan Presiden Prabowo. Ia mengatakan pembangunan IKN anggarannya telah diblokir dan karena itu ia mengatakan anggaran pembangunan IKN itu dialihkan untuk makan gratis para menteri. Coba teman-teman, Anda bayangkan. Bukankah salah satu proyek strategi nasional Presiden Prabowo itu adalah makan gratis? Mengapa ada seorang menteri yang mengatakan pembangunan IKN dananya diarahkan untuk makan gratis para menteri? Tidak lucu sama sekali. Dan karena itu, ketidakcerdasan seorang menteri dalam kabinet merah putih Prabowo dan Gibran ini harus dicermati secara kritis oleh Bapak Presiden. Karena apa? Karena ini sungguh sekali lagi mempermalukan Presiden Prabowo Subianto. Dan karena itu Dodi Hanggodo layak dievaluasi serius dan ia harus masuk salah satu radar untuk dilakukan reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto, Anda tidak layak dipermalukan oleh menteri-menteri Anda. Anda sudah menunjukkan komitmen untuk bersama rakyat dan bahkan Anda ingin melanjutkan apa yang sudah baik dalam
era Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah pembangunan IKN, dan karena itu kita semua menunggu agar anggaran-anggaran yang tepat sasaran itu Anda tunjukkan, dan kita semua sungguh berharap bahwa apa yang sudah baik di masa Jokowi dilanjutkan, apa yang kurang Anda tingkatkan. Dan karena itu ada menteri yang tidak sejalan dengan pikiran sang presiden, salah satunya Dodi Hanggodo yang mempermalukan presiden, layak dievaluasi serius dan layak juga untuk dilakukan reshuffle terhadap Dodi Hanggodo. Nah, itulah tadi cuplikan videonya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat harus pahami bahwa artian blokir itu bukan diblokir selamanya, tetapi cuma ditahan, dan anggaran IKN ada cuma belum dibuka dan dialihkan sebagian untuk program utama dari presiden kita, yaitu Bapak Prabowo, yaitu seperti makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Simon John menyentil sangat keras kepada Pak Menteri PU bahwa Menteri PU ini layak diresafel menurut Simon John. Nah, bagaimana menurut tanggapan Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Apakah Menteri PU layak diresafel atau tidak? Silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.